Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali bersama Herbal Ari, channel herbal dan kesehatan. Kali ini saya akan membagikan bagi Anda yang akan melakukan vaksin corona, yaitu cek syarat-syarat orang yang boleh divaksin corona dan yang tidak boleh. Ada beberapa syarat yang harus dipenuhi untuk mendapatkan vaksin corona, diantaranya adalah berusia di atas 18 tahun, tidak sedang menderita infeksi akut, dan tubuh sedang berada dalam kondisi yang stabil. Syarat untuk mendapatkan vaksin corona salah satunya adalah usia di atas 18 tahun. Ini syarat dan kriteria penerima vaksin corona Sinovac. Proses vaksinasi untuk menekan penyebaran COVID-19 sudah dimulai dengan Bapak Presiden Joko Widodo sebagai orang yang pertama menerima vaksin corona. Vaksin yang digunakan adalah vaksin Sinovac yang sebelumnya sudah melalui uji klinis tahap 3 di Bandung dan mendapatkan izin penggunaan darurat dari BPOM. Kelompok masyarakat yang akan menjadi prioritas utama penerima vaksin gelombang pertama adalah tenaga medis serta para pekerja publik. Pemberian vaksin akan dilakukan secara bertahap hingga sebagian besar penduduk mendapatkan vaksin COVID-19. Ini adalah syarat dan kriteria penerima vaksin corona Sinovac. Untuk bisa divaksin, ada beberapa syarat yang perlu dipenuhi saat penyuntikan, termasuk kondisi tubuh yang sehat dan sudah menjalani pemeriksaan riwayat penyakit yang pernah atau sedang diderita. Menurut rekomendasi terbaru pada tanggal 18 Maret 2021, dari Perhimpunan Dokter Spesialis Penyakit Dalam Indonesia atau PAPDI serta himbauan dari Satgas Penanganan COVID-19, berikut ini adalah syarat orang yang boleh menerima vaksin COVID-19, yaitu yang pertama berusia di atas 18 tahun, yang kedua tidak sedang menderita demam, yaitu suhu harus di bawah 37,5 derajat Celcius. Jika sedang demam, vaksinasi ditunda sampai sembuh dan tidak terbukti menderita COVID-19. Screening ulang akan dilakukan saat kunjungan berikutnya. Kemudian yang ketiga adalah tekanan darah kurang dari 180 per 110 mm Hg dengan atau tanpa obat. Yang keempat, tidak memiliki riwayat alergi berat terhadap vaksin COVID-19 maupun bahan-bahan yang digunakan dalam vaksin. Yang kelima, pasien dengan riwayat alergi makanan, obat, retinitis alergi, urtikaria, dan dermatitis atopik boleh menerima vaksin Sinovac. Yang keenam, pasien diabetes dengan kondisi terkendali. Kemudian yang ketujuh, penderita COVID-19 yang sudah sembuh minimal 3 bulan. Yang kedelapan, ibu menyusui harus ada amnesa atau pemeriksaan riwayat kesehatan tambahan. Kemudian yang kesembilan adalah pengidap penyakit autoimun yang sudah dinyatakan stabil oleh dokter. Yang ke-10 adalah pasien asma dengan kondisi terkontrol. Kemudian yang ke-11 adalah pasien penyakit paru obstruktif kronis atau PPOK yang terkontrol. Kemudian yang ke-12 adalah pasien aritmia, gagal jantung, dan penyakit jantung koroner yang stabil dan sedang dalam keadaan akut. Yang ke-13, pasien obesitas tanpa riwayat penyakit komorbid berat. Yang ke-14 adalah pengidap hipotiroid dan hipertiroid yang sudah stabil secara klinis. Yang ke-15, pasien kanker yang sudah mendapat persetujuan dari dokter ahli yang merawat. Yang ke-16 adalah pasien penyakit ginjal kronis atau non-dialisis yang kondisinya stabil. Yang ke-17 adalah penyakit ginjal kronis dialisis yang kondisinya stabil dan sudah mendapatkan persetujuan dari dokter ahli yang merawat. Yang ke-18 adalah pasien penyakit hati yang sudah menerima persetujuan dari dokter ahli yang merawat. Seiring berkembangnya penyakit hati di tubuh, vaksin bisa kehilangan efektivitasnya sehingga perlu pertimbangan dokter untuk menilai waktu yang tepat untuk menerima vaksin. Kemudian yang berikutnya adalah orang yang tidak layak menerima vaksin COVID-19 CoronaVac dari Sinovac. Yang pertama adalah pernah mengalami reaksi alergi berupa anafilaksis dan reaksi alergi berat akibat vaksin COVID-19 dosis pertama ataupun akibat komponen yang. Kemudian yang kedua adalah individu yang sedang mengalami infeksi akut. Jika infeksinya sudah teratasi, maka dapat melakukan vaksinasi COVID-19. Pada infeksi TB, pengobatan OAT perlu minimal 2 minggu untuk layak vaksinasi. Yang ketiga adalah individu dengan penyakit imunodefisiensi primer. Yang keempat adalah pasien resipien transplantasi ginjal yang sedang dalam kondisi rejeksi atau masih mengalami imunosupresan induksi. Yang kelima adalah pasien dengan inflammatory bowel disease atau IBD akut yang sedang mengalami gejala BAB berdarah, berat badan menurun, demam, dan nafsu makan menurun.
vaksinasi sebaiknya ditunda. Berdasarkan penelitian lebih lanjut, vaksin corona buatan Sinovac perlu disuntikan sebanyak 2 kali dengan jarak antar suntikan pertama dan kedua adalah 28 hari. Pelaksanaan pemberian vaksin corona akan dilakukan secara bertahap dimulai dari kelompok prioritas seperti tenaga medis dan petugas pelayanan publik. Berdasarkan keterangan yang diberikan oleh Menteri Kesehatan, Indonesia sudah mengamankan 125 juta dosis vaksin Sinovac dan masih memiliki opsi untuk menambah 100 juta dosis jika memang dibutuhkan. Oke pemirsa, semoga informasi ini bermanfaat. Jangan lupa like, share, dan subscribe-nya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.